Ketika dunia begitu takut, kita melihat mereka. Kita tidak perlu takut dengan apa yang mereka takuti. Saya akan mengulanginya lagi. Jangan takut dengan apa yang mereka takuti. Altira dalam bahasa Ibrani, jangan takut. Orang pertama yang mengucapkan kata-kata ini, kata-kata yang sangat terkenal, kata-kata Yesus yang paling dikutip, kata-kata Yesus yang paling banyak diucapkan adalah jangan takut. Orang pertama yang mengatakan itu adalah Tuhan kepada Abraham. Ketika Abraham tidur di malam hari, Tuhan datang kepadanya dalam sebuah visi dan Tuhan berkata, Altira Abraham. Altira Abraham. Pada saat itu dia masih bernama Abram. Tuhan berkata, jangan takut, aku adalah magenmu, perisaimu, dan aku adalah pahalamu yang sangat besar. Amin. Itu adalah kemunculan pertama dari kata jangan takut, digunakan oleh Tuhan kepada seorang pria yang takut. Sehingga berkat Abraham juga menjadi milik kita. Amin, kita tidak perlu takut. Amin, kita dilindungi. Ada sebuah ayat ketika Yesus berdoa, dia mengizinkan kita untuk menguping. Kita menyebutnya doa imam besar, Yohanes 17. Dia berdoa, orang-orang yang percaya kepadaku dapat tahu bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti. Anda tahu apa itu sama seperti? Sama seperti. Engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau telah mengasihi aku. Wow. Wow. Maksud saya Tuhan, jika engkau mengasihi saya hanya 4-5 tingkat di bawah Yesus, saya akan menerimanya. Tapi sama seperti. Dia berbagi kasihnya. Kasihnya pada kita semua. Amin. Anda dikasihi. Jadi jangan hanya mengklaim Mazmur 91. Lakukanlah, luangkan waktu di mobil Anda, luangkan waktu bersama Tuhan di pagi hari, habiskan waktu bersama Tuhan untuk menjegarkan diri Anda dengan semua kebenaran ini dan katakan, Tuhan terima kasih telah mengasihiku dan keluargaku. Karena begini, kasih yang sempurnalah yang menghilangkan rasa takut. Kasih yang sempurna bukanlah kasih Anda baginya, namun kasih Tuhan bagi Anda. Di sanalah Anda menemukan kasih yang sempurna. Ketika Anda menyadari betapa Dia mengasihi Anda, betapa Dia mengasihi Anda dengan sempurna, itu akan menghilangkan semua ketakutan. Anda akan mencari rasa takut itu dan tidak akan menemukannya. Selama masa ini, harap dipahami, bukan Anda yang berpegangan pada perlindungan. Anda terus berpegangan. Sadari bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tolong tunjukkan 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi orang akan berkata, apakah kamu yakin cukup beriman untuk memenuhi syarat bagi perlindungan Mazmur 91? Apakah Anda yakin Anda cukup setia? Pertanyaan ini terbalik. Pertanyaannya bukan kesetiaan saya yang menjauhkan saya dari kejahatan. Tuhan itu setia. Jadi, kebenarannya akan menjadi perisai dan pelindung Anda. Beberapa terjemahan mengatakan demikian, karena kata emet juga berarti kesetiaan. Kesetiaannya adalah perisai Anda. Anaklah yang dipegang oleh ibu, bukan anak yang berpegangan pada ibu, karena itu tidak benar-benar aman. Sang ibu yang memegang anak itu aman. Anda hanya perlu berkata, Bapa terima kasih engkau setia. Oleskan minyak urapan, amin. Terima kasih Bapa, saat aku keluar hari ini, keluargaku dan aku malapetaka tidak akan menimpa kami dan tidak ada virus COVID-19 yang mendekati tempat tinggal kami. Amin. Apabila sebuah kata muncul di awal, maka biasanya dalam bahasa Ibrani, penekanan dari seluruh ayat terletak pada kata itu. Yeshav, Yosef adalah bahasa Ibrani, dikatakan demikian. Yosef berarti duduk. Yosef, bi, seter, di tempat rahasia. Elion yang maha tinggi. Betsel, sel adalah bayangan. Shaddai adalah maha kuasa. Yid Lonan. Lonan sebenarnya adalah bermalam. Malam adalah musim seperti yang sedang dilalui dunia saat ini. Ini akan berlalu, amin. Ini akan berlalu. Tergantung pada berapa lama, tetapi ini adalah musim kegelapan. Dan Alkitab berkata, Dia yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Anda akan menghabiskan seluruh musim ini di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Anda tahu ada 2 hal untuk menaklukkan hal ini. Satu hal, cara Tuhan adalah Anda berjalan dalam perlindungan ilahi dan tidak takut. Jika Tuhan menyuruh Anda pergi ke suatu tempat, amin, kecuali tempat-tempat yang dianjurkan untuk tidak didatangi, seperti yang dikatakan malaikat kepada sang ayah Yusuf pada waktu itu, untuk membawa anak itu ke Mesir pada waktu yang tepat dipimpin oleh roh. Tapi jangan dimotivasi oleh rasa takut. Apa yang menghancurkan dunia saat ini adalah rasa takut. Orang membuat keputusan karena takut. Orang-orang sangat takut. Amin. Dengar, meskipun Anda terkena olehnya, Anda tidak akan mati dalam nama Yesus. Percayalah pada Tuhan, amin. Amin. Percayalah pada Tuhan untuk tidak terkena olehnya.
Tetapi jika Anda terkena, percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan sepenuhnya. Dunia terus berbicara tentang corona, corona, corona. Ini seperti sebuah lagu, seperti sebuah nyanyian. Sepertinya semua orang berbicara, Anda menyalakan TV dimanapun, karena ini adalah dunia media sosial. Tetapi mari tidak berbicara tentang corona. Mari kita berbicara tentang Yesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amin. Dan sesekali, ketika Anda mengemudi pulang ke rumah atau sedang bersama keluarga Anda, anak-anak Anda, dan Anda mulai mendengar semua berita ini dan itu, kadang-kadang Anda perlu mendengarkan karena itu adalah pekerjaan Anda atau apapun, tapi dengarkan saja tajuk berita utama dan jangan terus mendengar dan terus berselancar di media sosial Anda dan melihat setiap hal kecil. Amin. Banyak berita palsu di luar sana. Dan jika Anda harus mendengarkan, selalu akhirilah dengan Let's talk about Jesus, the King of Kings is He. Dan bicarakan saja Yesus dengan keluarga Anda. Dunia sekarang benar-benar bertekuk lutut pada sesuatu yang tidak dapat mereka lihat. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa virus ini tidak akan berkuasa. Sepertinya sedang berkuasa, sepertinya begitu, karena ada di bibir semua orang. Orang-orang membicarakannya, tetapi izinkan saya memberitahu Anda. Alkitab berkata Anda harus berkuasa dalam hidup, dan cara Anda berkuasa ada dalam Roma 5 ayat 17. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, jika penyakit COVID-19 ini berkuasa oleh satu, amin, jika maut berkuasa oleh satu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Tidak ada istilah terlalu banyak berkhotbah tentang kasih karunia. Kita membutuhkan kelimpahan kasih karunia. Lebih banyak lagi mereka yang menerima, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia. Mereka di gereja New Creation, ayolah, yang percaya pada kelimpahan kasih karunia. Anda tidak percaya pada kasih karunia, itu terserah Anda, amin. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan menerima banyak kelimpahan kasih karunia. Apalagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran. Kebenaran, kedudukan yang benar dengan Allah. Di tempat Kristus berdiri, karena Dia adalah tempat kita berdiri. Kebenaran itu sekarang adalah karunia. Ketika Anda benar di mata Allah, semua berkat yang benar bertambah bagi Anda. Jatuh pada Anda. Amin. Anda adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Dan kebenaran ini adalah karunia. Ini adalah karunia. Dan bagaimana Anda menerima karunia? Anda hanya mengucapkan terima kasih. Apakah Anda harus berupaya untuk mendapatkan karunia? Tidak. Apakah Anda harus membayar untuk karunia? Tidak. Seseorang telah membayar karunia itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah bukan upah karena sesuatu yang Anda lakukan. Itu bukan upah kebenaran. Itu karunia kebenaran. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, mereka akan berkuasa dalam hidup. Mereka akan berkuasa dalam hidup. Bukan virus ini. Mereka akan berkuasa dalam hidup. Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like, atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.